Kita akan membahas dua fasal. Yang pertama mengenai hukum menulis Al-Quran untuk ruqyah. Ruqyah itu berobat melalui bacaan pada umumnya, melalui bacaan atau minuman. Kalau yang dibaca tidak melanggar syariat maka boleh, karena ruqyah itu mencari obat yang diajarkan oleh Rasulullah dari Al-Quran dan semisalnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran itu bisa menjadi obat. Fihi syifaun linnas. Dalam Al-Quran terdapat syifa, obat. Nah, itu kebanyakan kalau ada orang sakit minta difatihai supaya sembuh. Orang yang meninggal pun supaya diampuni dosanya atau dihapus kesalahannya dengan dikirimi bacaan Al-Quran, diantaranya surat Yasin atau Fatihah atau bahkan Al-Quran secara keseluruhan. Lah caranya ruqyah ini macam-macam. Ada yang sekedar membaca, ada yang dengan cara menuliskan ayat Al-Quran. Nah, yang di sini dibahas ini menuliskan ayat Al-Quran di wadah, kemudian wadah itu dibasuh, setelah itu airnya diminumkan. Nah, menuliskan itu tadi ayat Al-Quran, entah itu di piring atau entah itu di mangkok dan semisalnya, bagaimana? Ikhtalafal ulama. Ada perbedaan pendapat antara ulama dalam menulis Al-Quran di wadah, kemudian dibasuh dan diminumkan ke yang sakit. Imam Al-Hasan dan Imam Mujahid, Abu Kilabah dan Al-Auza'i, mereka mengatakan nggak masalah. Jadi Imam Al-Hasan, Imam Mujahid, Imam Abu Kilabah dan Al-Auza'i mengatakan nggak masalah. Menulis di wadah, disiram air, dibasuh, kemudian airnya diminumkan. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Mujahid dan Abi Kilabah di dalam kitab Fi Fadhailil Quran, Fadhailul Quran, beliau berdua mengatakan annahuma lam yara ba'san an yuktaba ayat minal Quran thumma yusqahu sahibul faza. Enggak masalah katanya Imam Mujahid dan Imam Abu Kilabah menulis ayat Al-Quran kemudian diminumkan kepada orang yang sedang sakit dan semisalnya. Tapi ada yang memakruhkan, yaitu Imam An-Nakhai. Imam An-Nakhai memakruhkannya. Sebagaimana disebutkan pula di dalam kitab yang sama, yaitu Fadhailul Quran, dikatakan sa'altu Ibrahim an rajulin kana bil Kufa yaktubu minal faza ayat faiskil marid fakariha dzalik. Ibrahim yang dimaksud Imam Ibrahim An-Nakhai. Beliau bertanya kepada Imam Ibrahim An-Nakhai tentang seseorang yang terbiasa di Kufah, daerah Kufah, menulis beberapa ayat Al-Quran untuk seseorang yang sedang stres, depresi, lalu diminumkan airnya. Teruskan ayat itu dibasuh, diminumkan airnya. Fakariha dzalik, beliau kurang menyenangi, kurang
menyenangi. Lalu Imam Al-Qadhi Husain dan Imam Al-Baghawi dan selain keduanya daripada ulama dalam mazhab Imam Syafi'i membahas pembahasan walau kutibal Quran alal halwa. Kalau misalnya Al-Quran ditulis di makanan atau permen. Makanan atau permen tulis ayat Al-Quran. Nah, makanan atau permen yang bisa dituliskan di atasnya Al-Quran misalnya. Gimana? Nggak apa-apa tak makanan itu dimakan. Kalau tadi minuman ada perbedaan, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan nggak makruh. Tulis ayat Al-Quran disiram kemudian airnya diminum. Lah sekarang masalahnya makanan. Apapun itu makanannya. Kalau sekarang mungkin seperti kue tar bisa ditulis. Ini boleh nggak dimakan? Nah, katanya Imam Qadhi Husain dan Baghawi nggak apa-apa. Kalau nggak dimakan mubadzir, dibiarkan ya rusak. Nggak apa-apa dimakan. Juga Imam Al-Qadhi Husain berkata, kalau misalnya di sebuah kayu, papan, apa namanya? Bangku dan semisalnya dituliskan Al-Quran, ini kuriha ihraquha, dimakruhkan dibakar. Buat mimbar tuliskan ayat Al-Quran, atau pintu rumahnya dituliskan ayat Al-Quran, ini makruh dibakar. Makruh dibakar, beda dengan terbakar ya. Nah, terbakar kan kobongan. Nah, dibakar berarti apa? Sengaja. Nah, itu. Yang kedua di dalam mengukir Al-Quran di dinding, di baju. Selain Al-Quran juga nama-nama Allah. Bagaimana? Nah, ini kan sekarang umum ya. Sekarang umum di baju-baju atau di dinding, ya. Di dinding juga di apa? Tembok. Ya, tembok baju ya, diukir ditulis ayat Al-Quran atau nama-nama Allah. Imam Atta, bukan Atta Muhaimin, la ba'sa bi katbil Quran fi qiblatil masjid. Enggak apa-apa nulis Al-Quran di kiblatnya masjid. Maksudnya masjid di bagian baratnya, di temboknya dituliskan ayat Al-Quran. Ini enggak masalah. Kenapa? Menghiasi masjid, nggak masalah. Tapi kalau kita bahas afdolnya, bukan kita nggak bahas afdolnya loh, nggak apa-apanya. Kalau nggak apa-apa, nggak apa-apa di temboknya masjid, karena itu termasuk menghiasi masjid. Nulis dari ngukir. Wagala awama kitabatul hurus minal Quran. Adapun menulis dengan menjahitnya ayat Al-Quran, katanya Imam kayu jahit, ya, di kayu, di batang kayu gitu ya, di batang kayu atau di kulit kemudian dijahit. Ini nggak apa-apa, katanya Imam Malik. Tapi sebagian ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau ditulis di jimat selainnya, tulis di kertas atau semisalnya buat jimat, ada terdapat di situ ayat Al-Quran dan selainnya, ini nggak haram, tapi lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Khawatir dibawa ketika hadas, ketika dia berhadas masih dibawa. Nah, kan membawa ayat Al-Quran, membawa Al-Quran bagi orang yang berhadas itu haram, walaupun hanya satu hurufnya kalau ditulisnya dengan niat atau tujuan Al-Quran, satu huruf. Tapi niat yang dicatat tadi itu minal Quran, dari Al-Quran, haram. Dibawa orang yang berhadas. Karena itu boleh, tapi lebih baiknya tidak. Lebih baiknya ditinggalkan.
Wa idza kutiba, kalau ditulis yuson, harus dijaga, harus diperhatikan, bukan teledor. Seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, seperti itulah yang difatwakan oleh Imam Syekh Abu Amr bin Salah. Di sini jelaskan juga dimakruhkan memasukkan jimat tadi itu yang dibungkus dan semisalnya ke al-khala, WC, toilet. Kenapa? Karena walaupun sudah dibungkus itu tetap ada pelecehannya. Ada pelecehannya. Kenapa? Memasukkan sesuatu yang terbungkus yang terdapat di dalamnya nama-nama Allah atau ayat Al-Quran ke tempat yang tidak layak. Walaupun sudah ditutup. Sudah ditutup. Karena kita membawa ayat Al-Quran atau semisalnya ke kamar mandi itu kan dilarang. Jangankan ayat Al-Quran, nama yang dimuliakan dilarang. Seperti namanya para nabi dan semisalnya, dilarang. Kalau kita telanjur, apalagi sudah buka misalnya, ya apa? Ya ditutup. Misalnya di sini ada tutup atau misalnya kalau di tangan digenggam. Itu kalau sudah telanjur. Sudah telanjur. Nah, karena itu di sini dimakruhkan jimat walaupun sudah terbungkus. Kenapa? Masih ada sisi pelecehan daripada hal-hal yang mulia. Intinya hasilnya dari fatwa Ibnu Salah, bolehnya jimat untuk anak kecil, perempuan setul. Begitu juga mencatat Al-Quran secara keseluruhan untuk jimat. Zahir kalamuhum itu tidak diharamkan dibawa oleh orang muhdits. Karena yang diharamkan itu kalau ditulis untuk pelajaran, tapi kalau ditulis bukan untuk pelajaran dan semisalnya itu nggak diharamkan. Jadi walhasil intinya sesuatu dari Al-Quran ini kalau kita bisa menjaganya, jaga. Kalau kita tidak bisa menjaganya, jangan dibuat. Kayak di baju dan semisalnya. Ini jangan dibawa. Saya nanti nggak bisa menjaganya. Nggak bisa. Sekarang nyuci, kadang nggak langsung dicuci, kotor dilempar, nggak bisa menjaganya. Pertama. Kemudian terkadang, kalaupun nggak melempar, meletakkan, tapi posisinya di bawah. Kalau nggak seperti itu, dikumpulkan dengan yang najis. Dan masih banyak lagi madharatnya. Masih banyak lagi madharatnya. Karena itu kalau kita tidak bisa menjaganya dan menghormatinya dengan segala penghormatan, maka hendaknya tidak kita lakukan itu di pakaian dan semisalnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita untuk terus memuliakan, mengagungkan Al-Quran